إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, kita di hari Selasa malam Rabu ya. Tepatnya kalau Masehinya tanggal 6 Mei ya, 2025, dan kita masuk sekarang berarti tanggal 9 Dzulqa'dah. 9 Dzulqa'dah, dengan izin dan taufik dari Allah kita akan mulai di masjid ini. Kita bahas sudah kitab An-Nikah ya, awal dari kitab nikah, dari kitab Umdatul Ahkam. Tentang masalah ini atau hukum nikah, ulama mengatakan bahwa para ulama itu berbeda pendapat apakah nikah itu wajib atau sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib, yakni sebagian ulama mengatakan wajib, yakni bagi orang yang mampu untuk menikah, kemudian dia ada syahwat, maka wajib untuk menikah. Karena Nabi SAW yang memerintahkan untuk menikah, kemudian juga maslahatnya sangat banyak, tidak satu. Jadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lima yatarattabu 'ala nikah minal masalih al-'azimah. Jadi banyak manfaatnya, banyak maslahatnya. Dan pendapat ini pendapat yang sangat kuat ya. Sebagian ulama mengatakan nikah hukumnya sunnatun muakkadah. Ya, nikah hukumnya sunnatun muakkadah. Dan ulama berkata, yang mengatakan nikah ini sunnah muakkadah, afdal min kulli tatawwu', lebih utama dari semua tatawwu', semua yang sunnah. Maksudnya apa? Kalau misalkan kata Syekh Utsaimin dikatakan kepada orang, ayyuhuma afdal an takuma bit tahajjud atau takuma bil istimta' bi zaujatik, mana yang lebih utama? Engkau bangun malam untuk sholat tahajud atau engkau bersenang-senang dengan istri? Ya, mana yang lebih utama ya? Ya, bangun malam kemudian sholat tahajud atau bersenang-senang sama istri? Ya, siapa yang bilang tahajud? Saya yang bilang istimta dengan istri? Hah? Jadi mana yang lebih utama? Bangun tahajud, sholat malam, atau bersenang-senang sama istri bagi yang ada syahwat? Ya.
Kata ulama, fal afdal an yakuma bil istimta' bi zaujati. Afdal istimta' dengan istri. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Catat dalilnya hadis riwayat Muslim nomor 1006 dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ini dalam hubungan salah satu di antara kalian, maksudnya hubungan jima, ya, dengan istrinya ada sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, apakah salah satu di antara kita melampiaskan syahwatnya, kemudian dia mendapatkan pahala? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya. Ara'aitum law wada'aha fil haram?" Apa pendapatmu kalau seseorang atau kalau seseorang melakukannya atau meletakkannya di tempat yang haram? Kana alaihi wizr, apakah dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikianlah apabila meletakkannya di tempat yang halal, maka dia mendapatkan. Ini dalil bagi pendapat ulama yang mengatakan nikah itu sunnah muakkadah. Ya, lihat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Bahkan bagi yang punya syahwat, maksudnya syahwatnya menggebu, itu salat malam dengan istimta dengan istri, kata ulama lebih utama istimta dengan istri, sedekah juga. Ya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini merupakan sunnahnya para rasul. Bahkan kalau kita lihat di surat Yasin, ya, di surat Yasin, surat Az-Zariyat, ini merupakan sunnatullah. Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Allah berfirman, "Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun." Maha suci Allah yang telah menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri dan dari apa yang mereka tidak tahu. Kemudian di surat Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 38 Allah menjelaskan bahwa pernikahan ini sunnahnya para nabi dan rasul. Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah." Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan mereka istri dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk para nabi dan rasul istri dan keturunan. Jadi dari ayat ini Allah menghabarkan bahwa pernikahan itu min sunanil mursalin, di antara sunnahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan pernikahan juga merupakan sunnahnya siapa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci sunnahku, dia bukan termasuk golongan. Jika ada 3 sahabat yang datang ke rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika dikabarkan oleh istri-istri Nabi, mereka memandang bahwa ibadahnya Rasul itu sedikit. Ya, ka'annahum taqalluha.
Seakan-akan mereka memandang ibadah Nabi itu sedikit. Ya, subhanallah. Di sini kita mendapatkan pelajaran ikhwah bahwa sunnah Nabi itu kadang dianggap sedikit. Inilah sunnah Nabi. Makanya ulama bilang al-iktisalu fi sunnah khairun al ijtihadi fil bid'ah. Sedikit tapi sesuai dengan sunnah, di dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Banyak dalam bid'ah. Para sahabat tadi mengatakan setelah menganggap sedikit, mereka mengatakan di mana kedudukan kita dari Nabi Muhammad SAW. Dosanya telah diampuni, baik yang lalu atau yang akan datang. Nah, kemudian salah satu mereka berkata akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Yang satu berkata saya puasa terus, nggak buka. Kemudian yang satunya saya akan menjauhi wanita, tidak menikah dengan wanita. Jadi mau fokus sama ibadah. Disangkanya itu baik. Sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Yang satunya apa? Puasa terus, nggak buka-buka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? Adapun aku, kata Rasulullah SAW, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Kemudian Rasul berkata, akan tetapi aku puasa, aku juga berbuka, aku sholat malam, aku juga tidur, aku juga menikahi wanita. Kemudian Rasul bilang, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, dia bukan termasuk golongan. Nah itu. Jadi sunnah ini ikhwah dalam semua hal. Oleh karena itu, ini pelajaran penting. Ya, kita harus kuat megang sunnah. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman yang penuh dengan perpecahan. Rasul kita SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang baru. Ya. Sebelumnya Rasul bilang apa? Kata Rasul bilang, orang yang hidup setelahku nanti akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Oh iya, perselisihan yang banyak ini, ikhwannya Allahnya kan, ada sebagian orang yang ingin menjadi pahlawan atau sok pahlawan. Kita akan gabungkan semua orang. Gitu. Nah ini Rasul bilang tugasnya kita ketika melihat perselisihan yang banyak apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian memegang sunnahku. Itu tugas kita. Memegang sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan memegang sunnah khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita pegang manhaj sahabat. Kemudian kata Rasul, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawaj. Pegang erat-erat dan gigit dengan gigi geram. Ya, jadi kita pegang sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi ini wasatiyah, pertengahan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Jadi kalau ingin kita menjadi orang yang adil, pertengahan menurut Allah dan Rasulnya SAW, kita harus memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan pelajaran di hadis yang kita baca tadi. Ada orang inginnya puasa terus. Puasa terus bagus enggak, ikhwan? Kalau antum belum baca hadis ini, orang puasa terus enggak buka-buka. Bagus kan? Ibadah, hidupnya puasa terus, enggak buka-buka. Ya. Tapi kata Rasul enggak bagus. Ini hulu berlebihan. Di sisi yang lain, buka terus, enggak puasa-puasa. Hatta Ramadan, ngudut, ya kan? Masuk tirai warna hijau,
kelihatan kaki doang, ya kan? Itu. Di sisi lain, di salah satu sisi ada orang yang sholat malam terus, nggak tidur-tidur. Habis Isya sampai subuh ibadah. Masya Allah. Menurut orang Afwan yang nggak ngerti sunnah, Masya Allah ya. Orang ini top ini. Ya kan? Di sisi lain ada yang tidur mulu. Nggak sholat-sholat. Bagus tidak? Dua-duanya jelek. Padahal yang satunya luar biasa ibadahnya. Akhir. Kayaknya jangan tertipu sama orang yang Masya Allah, ahli ibadah, hafal Quran, tapi nggak sesuai sunnah. Jangan tertipu. Ya. Cocokkan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi ada orang yang nggak mau nikah-nikah, nggak mau nikah-nikah, mau ibadah, nggak mau disibukkan dengan pernikahan. Masya Allah, mau duduk di masjid terus, sholat, zikir, baca Quran, ya kan? Di satu sisi yang lain, yang berkurang-kurang, nikah mulu, nggak ibadah, ya. Mana yang bagus? Yang pertengahan. Rasul bilang, ana puasa, ana juga berbuka. Ana sholat malam, ana juga tidur. Ana juga menikah. Dan Rasul bilang, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukan termasuk golongan. Pemahaman ini, ikhwan yang Allah muliakan, terutama di masa sekarang ini penting. Pegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pegang sunnah, selamat. Rasul bilang apa? Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Dan tadillu, selama kalian pegang dua perkara ini, kalian enggak akan tersesat abadan selama-lamanya. Yakni kitab Allah dan sunnah. Nah, sunnah pernikahan ini merupakan sunnah para nabi, sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat. Para sahabat nikah, bahkan lebih dari satu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ikhwan itu pernah berkata, orang yang tidak menikah, orang yang sudah siap nikah tapi tidak nikah ya, itu dia kemungkinan satu hal dari dua hal. Ya. Kemungkinan sakit, kemungkinan dia sering melakukan maksiat. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya di sini kita akan bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama dari kitabun nikah. Ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat yang ma'ruf ya, sangat mulia, termasuk sahabat yang pertama masuk Islam dan dijanjikan surga oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu karena saking kecilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa betisnya Abdullah bin Mas'ud di surga itu lebih besar ya, dan lebih berharga, sangat berharga daripada gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak muda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang mampu di antara kalian, maka hendaknya segera menikah. Ya, barang siapa di antara kalian yang sudah siap ba'ah, di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama ikhwan. Ada yang mengatakan jima, ya, kemampuan untuk berhubungan suami istri. Ada yang mengatakan mu'natun nikah. Mu'natun nikah, mampu membiayai dalam pernikahan. Apakah itu maharnya, ya, kemudian nafkah istri, kemudian apalagi sukna. Sukna itu tempat
tinggal. Ya. Jadi kalau sudah punya kemampuan berupa mahar, kemudian nafkah, kemudian apa lagi? Tempat tinggal walaupun kontrak, ya, walaupun nyewa, maka berarti dia sudah siap menikah. Rasul bilang fal yatazawwad, maka hendaknya segera menikah. Kenapa? Kata Rasul fa innahu aghaddu lil basar. Karena lebih bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' alaihi bis-shaum, dan barang siapa yang belum mampu, maka atasnya atau hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu sebagai tameng. Ya, tameng yang bisa membentengi dirinya dari berbuat maksiat. Ikhwah yang Allah muliakan, Anda akan bacakan hadis Muslim berkaitan dengan hadis ini. Ya, hadis Muslim di nomor ke-1400, ya. Disebutkan tentang hadis ini. Hadis Muslim dari jalan A'mash, dari Ibrahim, dari Alqamah. Alqamah ini tabi'in, ya, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Alqamah bilang, kuntu amshi ma'a Abdillah di Mina. Pernah berjalan suatu saat bersama Abdullah. Maksud Abdullah di sini siapa? Abdullah bin Mas'ud di Mina. Di Mina. Ini di musim haji. Ya. Jadi kata Alqamah, ana pernah jalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Falaqiyahu Utsman. Kemudian bertemu dengan Utsman. Faqama ma'ahu yuhadditsu. Kemudian Utsman dan Abdullah bin Mas'ud berdiri dan bicara, ngobrol. Ya. Faqala lahu Utsman, dan Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman," disebutkan kunyahnya. Wahai Aba Abdurrahman, ini kunyahnya Abdullah bin Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Jadi ada kunyah, ada nama, ada laqab. Ya, nama seperti misalkan Aris, ya. Seperti Ustadz Aris, nama Aris. Kunyahnya Abu Yusuf, karena punya anak Yusuf. Ya, laqabnya apa misalkan? Laqabnya apa Ustadz Aris? Enggak tahu. Ya, misalkan apa Ustadz Aris? Contoh. Laqabnya apa? Apa saja coba? Ya. Laqabnya misalkan Abu Kolam misalkan. Kolam. Bukan Abu Kolam. Misalkan Saifullah, pedang Allah, itu laqab. Ya, Saifullah. Nah, ulama berkata seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kunyah itu dalam rangka penghormatan. Ya Abu Abdurrahman, gitu ya. Wahai Abu Abdurrahman, ala nuzawwijuka jariyatan syabatan la'allaha tudzakiruka bi ba'di ma madha min zamanik. Nah, ini. Utsman bin Affan saat itu menjabat khalifah yang ketiga. Ini di musim haji. Ya, sudah selesai. Utsman bilang sudah tahallul tsani kelihatannya ini di Mina. Kata Utsman bin Affan kepada Abdullah bin Mas'ud, maukah kami nikahkan engkau wahai Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, dengan seorang wanita muda, dengan seorang pemudi, jariyah syabah. La'allaha tudzakiruka bi ba'di ma madha min zamanik. Semoga dia nanti bisa mengingatkan engkau tentang apa yang sudah berlalu dari masa. Ya, bisa mengingatkan engkau ke masa muda lagi. Gitu. Ya. Ini kata ulama, ya. Nikah dengan wanita muda
itu bisa muda lagi. Ya, iya, maksudnya bukan bisa muda dari jasadnya, bukan. Mengingatkan masa muda, gitu. Mengingatkan kenangan muda ketika lagi semangat. Ya, Utsman radhiyallahu an, seorang khalifah, bisa saja. Ya, dan Utsman menawarkan itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, "Ala nuzawwijuka jariyatan syabatan la'allaha tudzakiruka bi ba'di ma madha min zamani." Abdullah bin Mas'ud menjawab, "La in qulta dzalik laqad qalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abdullah bin Mas'ud enggak mau mengiyakan. Dia enggak mau mengatakan tidak, ya kan? Beliau menjawab dengan hadis, maksudnya enggak mau gitu. Ya. Karena sudah apa? Sudah tua. Sudah tua. Beliau berkata, "Kalau kau berkata demikian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami." Ya, nah ini hadisnya yang kita baca. "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata yatazawwad," dan seterusnya. Di sini Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak muda." Kenapa Rasul SAW tidak mengatakan wahai sekalian orang tua? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Ya? Apa sebabnya? Karena anak muda, iya betul, syahwatnya kuat. Ya, sahih. Ahli, masya Allah. Kenapa Rasul berkata kepada anak muda? Karena anak muda syahwatnya kuat. Ashab syahwah al-qawiyah, ini yang pertama. Beda dengan orang tua, ya. Orang tua ini kata Syekh Utsaimin, faqad barodat syahwatuhu. Syahwatnya sudah dingin. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada anak muda. Tapi gimana kalau ada orang tua yang memang syahwatnya masih ada, masih kuat juga? Kata ulama, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu bersama illatnya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi. Wujudan wa adam. Kalau orang tua punya syahwat juga tinggi, apalagi misalkan istrinya sudah nggak ada, nikah segera. Karena kalau nggak nikah bahaya. Dan nikah ini kata Rasulullah SAW, ahsanu lil farj, bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga diri. Kemudian juga syahwatnya, selain itu fitnah kepada anak muda lebih apa? Lebih besar. Ya. Dan anak muda ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan di sebagian tempat dari umur 20 sampai 40. Ya, ada perbedaan pendapat antara ulama. Di tempat yang lain beliau mengatakan dari 20 sampai 30. Di antara 20, 30, 20, 40. Ada yang mengatakan 15, 30. Ya, pokoknya segitulah syarat-syaratnya. 15 sampai 40 masih dikatakan apa? Pemuda. Ya. Tapi kalau sudah 40 turun. Ya. Baik. Di sini disebutkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man istata'a minkumul ba'ah." Siapa yang sudah memiliki ba'ah di antara kalian, sudah mampu ba'ah. Ba'ah ini disebutkan di sini oleh ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah al-qudratu bil mal bil mahri wan nafaqati min kiswatin wa ta'amin wa syarabin wa maskanin. Jadi orang yang mampu
dia punya harta untuk ngasih mahar, untuk ngasih nafkah berupa pakaian, makanan, minuman, atau tempat tinggal. Jadi kalau ada anak muda, dia kira sudah mampu, punya apa? Pakaian, harta ya, untuk ngasih mahar, kemudian apa lagi? Pakaian, ya, kemudian apa lagi? Makanan, minuman, tempat tinggal. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai menikah itu nanti yang nyari rezeki istri, nyari nafkah istri. Jangan. Karena dalam Islam, seorang laki-laki itu punya kewajiban menafkahi istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, laki-laki itu qawwamuna nisa, pemimpin laki-laki, pemimpin wanita. Dengan sebab Allah lebihkan sebagian mereka atas yang lainnya, wa bima anfaqu min amwalihim, kata Allah. Dan dengan sebab mereka kasih nafkah, ya, wa bima anfaqu min amwalihim, dari harta mereka. Jadi yang ngasih nafkah itu istri atau suami? Suami. Jadi suami wajib, walaupun dia miskin. Allah Ta'ala berfirman, yunfik dhu sa'atin min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Lihat kata Allah, hendaknya orang yang mampu, orang kaya, keluarkan nafkahnya sesuai dengan kekayaannya. Ya. Kemudian kata Allah, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Orang yang disempitkan rezekinya, orang miskin, tetap dia wajib untuk mengeluarkan nafkah untuk istrinya sesuai dengan apa yang Allah kasih. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, kata Allah. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu yang tepat, ikhwan yang Allah muliakan, ngasih nafkah itu melihat kemampuan istri atau lihat kemampuan suami? Lihat kemampuan suami. Bukan lihat kemampuan istri. Lihat kemampuan suami. Suami kaya, keluarkan sesuai dengan kaya. Menengah, keluarkan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Pertengahan. Miskin, tetap wajib mengeluarkan nafkahnya sesuai dengan kemampuan. Itu dikembalikan kemana? Kembali ke uruf. Uruf adat masyarakat. Misalkan di Depok, yang kaya itu berapa? Dia keluarkan. Ya, sedang itu berapa? Hanya orang-orang yang penghasilannya sedang. Yang miskin, misalkan di bawah UMR, misalkan berapa? Keluarkan. Tetap ngasih istri. Ya, nggak boleh seorang suami berpangku tangan, diam, dan dia berdosa. Ya. Yang lebih parah lagi, dia semena-mena sama istrinya. Sudah tidak nafkahi istri, kemudian semena-mena sama istri. Walaupun salah satu di antara kita nikah sama wanita kaya, ya, tetap wajib untuk kasih nafkah ke wanita itu. Walaupun istri punya harta, misalkan dia dagang, dia punya penghasilan banyak, lebih banyak dari suaminya, tetap bagi suami itu mengeluarkan apa? Nafkah. Ya, jangan ngambil harta istri, nggak boleh, haram. Nah, ini dalam Islam. Jadi barang siapa yang punya ba'ah, maka dia apa? Harus segera menikah. Kemudian disebutkan di sini faedah yang cepat, ya, faedah yang dirasakan lebih dekat dari hikmah pernikahan. Rasulullah SAW menyebutkan dua hikmah, dua ilat. Yang pertama, fa innahu aghaddu lil basar. Karena pernikahan itu lebih bisa menjaga pandangan. Ini fungsi nikah. Jika orang sudah menikah, ya, dia nggak tertarik lagi lihat-lihat wanita, karena sudah dicukupi dengan istrinya. Itu. Kemudian wa ahsanu lil farji.
lebih bisa menjaga kemaluannya. Ini hikmah dari menikah. Ini hikmah yang sangat besar. Karena ikhwan Allah kan, kita atau melepaskan pandangan itu sangat bahaya. Bisa menghantarkan orang kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Bisa menghantarkan orang kepada perzinahan. Yang Allah berfirman, wala taqrabu zina. Jangan dekati apa? Zina. Ya, makanya dibuka pintu apa? Nikah. Ya. Jangan dekati zina. Zina itu kata Allah, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, hati-hati. Dan melepaskan pandangan melihat yang haram, melihat perempuan yang bukan mahram dengan syahwat, ya. Ini bisa menggugurkan amal-amal kita yang baik. Amal kita yang baik, amal soleh kita habis. Waliyadzubillah. Maka ini sangat penting sekali. Fungsi dari apa? Pernikahan. Ya. Dan nikah itu memiliki banyak faedah. Tapi di sini Rasulullah SAW menyebutkan faedah yang terasa dekat. Ya, faedahnya banyak. Di antaranya taktsirul ummah, memperbanyak umat. Ya. Di antaranya mempersatukan dua keluarga besar. Nah, banyak sekali keutamaan nikah. Disebutkan di sini dua hal yang paling terasa oleh orang yang menikah. Nah, kemudian Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa man lam yastati'," barang siapa yang tidak mampu. Kenapa enggak mampu? Kata ulama, bi an yakuna faqiran. Karena mungkin fakir, tidak punya harta untuk menikah. Wal muhur ghaliyah, maharnya mahal. Maka hendaknya dia apa? Puasa. Ya, hendaknya dia puasa. Ini menunjukkan bahwa onani hukumnya haram. Kata ulama, ya, dari hadis ini onani hukumnya haram. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan pada anak muda untuk onani. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan apa? Berpuasa. Barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasa. Ya. Nah, kenapa berpuasa, ikhwan Allah kan? Kalau puasa benar, ini kalau puasa benar, orang itu sibuk dengan puasa. Dengan puasa yang benar, dia menjaga, dia sahur, kemudian menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia akan tersibukkan dengan itu. Puasa itu bisa mengecilkan jalan darah. Yang majra syaitan. Ya, syaitan terhambat. Kemudian badan lemah. Kemudian sibuk dengan ibadah. Sehingga terpalingkan dari syahwat. Ini yang dianjurkan sama Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada kesibukan lain, Rasul menganjurkan puasa. Kesibukan puasa ini bisa memalingkan dari pikiran apa? Pikiran syahwat. Jadi kalau makanya ikhwan, untuk selamat dari nafsu syahwat yang sangat buruk dan sangat jahat serta sangat bahaya adalah beraktivitas dengan aktivitas yang baik sehingga bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang kurang baik. Nah, di sini Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan apa? Puasa. Ya, karena kesibukan itu bisa menghilangkan itu pikiran yang ke situ. Nah, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah di halaman 361 itu memberikan kisah. Ya, sudah masuk kisah belum? Belum ya? Anda akan bacakan kisah. Kata Syekh Utsaimin, ikhwan, ada seorang laki-laki kaya. Kemudian kana lahu zaujatun syabbah. Laki-laki yang kaya ini punya istri. Istrinya masih muda. Syabbah. Walakinnahu la ya'bahu biha.
Tetapi si laki-laki kaya ini ya nggak kurang peduli sama istrinya yang masih muda ini. Ya, kenapa? Karena masbul bi tijaratihi. Sibuk dengan tijarahnya, dengan bisnisnya. Siang hari dia di pasar, ya, di dukannya, di matjarnya. Kemudian di malam hari dia ngitung-ngitung ya dengan hitungan tulisan daftarnya, kemudian ngoreksi apa yang harus dikoreksi. Dia ghaflah dari istrinya, kata Syekh Utsaimin. Wa huwa fi ghaflatin an zaujatihi. Tersibukan dari istrinya. Wa kana lahu jarun faqirun mutazawwij. Orang kaya ini punya tetangga, tetangganya fakir. Mutazawwij, tetangganya fakir, juga punya istri. Wa kullal lailatin mizabul faqir yat'abu ma'an minal iktisali minal janabah. Tetapi kelebihannya, setiap malam itu rumahnya si miskin, talang airnya ngucur terus. Ya, bertanda mandi wajib terus tuh. Mandi junub terus. Ya. Nah, istrinya si kaya ini tahu, dengarkan suara airnya. Nah, itu. Nah, ini muskilah kalau rumahnya deket-deketan sama. Ya kan? Nah, di sini istrinya cemburu. Ya kan? Istri yang kaya ini gharat. Istri yang kaya ini cemburu. Kemudian berkata kepada suaminya, "Ya fulan, jaruka faqir wa yaktasibul ma'ishata bi'usrin wa huwa ma'a ahli musta'nisun qad a'ta zawjatahu haqqaha wa anta la taf'al." Ini keluhan istrinya. Wahai fulan, tetanggamu yang miskin, dia cari ma'isyah, cari kerjaan, cari duit, susah. Tapi dia sama keluarganya senang-senang. Ya, dia telah memberikan hak istrinya. Adapun Anda nggak kasih hak istrinya. Nah itu. Ya. Kemudian apa yang dilakukan sama orang kaya ini? Orang kaya ini pintar. Orang kaya ini, Juan, bikin makar. Makarnya gimana? Ya, kait ya. Suatu hari, suatu saat, si tetangganya ini yang miskin, itu dipanggil. Ya, dipanggil sama dia, dan berkata, "Ya fulan, anta jaruna walaka haqqun alaina." Ya fulan, kamu tetangga kami, tetangga kita. Kau punya hak atas kami. Wa anta qalilu dzatil yad. Anda miskin. Ya. Anda akan kasih beberapa dirham. Dia bilang, Syekh Utsaimin bilang, "Wal takun asrat alaf riyal." 10.000 real. 10.000 real itu berarti kalau misalkan satu realnya 4.000, berarti 40 juta. Dikasih 40 juta sama tetangga kaya ini. Kemudian dibilang tatajir biha, itu menggunakan untuk bisnis lah, untuk perjualan apa. Ya, kemudian itu mengambil barang dari satu kota, kemudian dijual ke kota yang lain. Kemudian kau jualan, kau untung. Ya. Nah, kemudian tetangganya senang. Habis itu diterima. Nah, setelah diterima, akhirnya apa? Yang miskin tadi, tetangga yang miskin itu, dia berjualan. Ketika berjualan, bisal mizab alladzi kana kulla lailatin yat'abu. Talang airnya kering sudah. Yang dulunya tiap malam itu bocor air itu, ya. Nah, itulah. Jadi sibuk itu bisa menghilangkan pikiran atau menyampingkan dari pikiran yang macam-macam. Ya, makanya Rasul suruh apa? Puasanya yang benar. Ya, seperti itu. Sudah Isya ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La wala quwwata illa billahi amma ba'd. Waktu 13 menit ya. Uang ke komat. Kita lanjutkan ikhwah. Baik. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan
Wa man lam yastati' fa alaihi as-siyam bisawm. Dan siapa yang tidak sanggup maka atasnya atau hendaknya dia melakukan puasa. Ini merupakan obat yang manjur yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW untuk memalingkan dari syahwat. Tidak ada cara lain. Oleh karena itu kata ulama, onani hukumnya apa? Haram. Ada pertanyaan, gimana kalau seseorang yang khawatir ya atas dirinya dari syahwat yang tinggi, libidonya tinggi, apakah boleh dia minum obat tertentu ya untuk menekan syahwatnya atau tidak boleh? Gimana ikhwan? Boleh tidak? Siapa yang mau coba jawab? Ya, untuk menekan syahwat, meringankan syahwat. Syahwatnya menggebu. Ulama berbeda pendapat. Ya. Ada Al-Imam Al-Khattabi mengatakan boleh. Tapi bukan yang memutus. Ya, bukan yang memutus. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Karena takut merusak. Bahkan bisa menghilangkan syahwat sama sekali. Kan kita nggak tahu. Ya. Karena bisa jadi awalnya anak muda itu nggak mampu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kasih kemampuan, kasih ba'ah. Dan menikah itu Allah janji Allah kasih apa? Kemampuan dengan menikah itu. Di surat An-Nur ya, Allah menyatakan demikian. Ya, orang yang masih sendirian, Allah Ta'ala memerintahkan untuk menikahkan orang yang masih sendirian pada para wali. Kalau misalkan punya anak putri, Allah bilang apa? Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Wallahu wasi'un 'alim. Kalau mereka miskin, Allah kasih kecukupan. Karena apa? Karena keutamaan Allah, karunia Allah itu. Dan Allah Maha luas rezekinya dan Maha mengetahui. Ya. Jadi Allah Maha luas rezekinya. Nah, jadi yang tepat ini nggak boleh mengkonsumsi obat-obat tertentu untuk menurunkan syahwat atau menghilangkan syahwat. Ini haram. Nanti akan kita juga bahas hadis tentang larangan Rasulullah SAW mengkebiri. Nah, sebaliknya ada pertanyaan. Orang nikah, kemudian minum obat kuat. Ini kan kebalikannya kan? Ya kan? Jadi kalau menghilangkan syahwat, nggak boleh. Ini pendapat yang lebih kuat. Sekarang, orang nikah, kemudian minum obat kuat. Boleh atau tidak boleh? Ya, supaya ada syahwat, naik syahwat nih. Ya, ada yang bilang boleh. Apalagi yang sudah umur sekian lah. Cari kopi kuat. Ya, tongkat Ali. Kopi ya. DST kan gitu. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya. Apa dalilnya? Apa alasannya? Saya menganalogikan dengan gini. Orang yang nggak suka makan, minum obat supaya ada nafsu makan boleh nggak? Boleh. Ya. Itu juga untuk nafsu. Ah iya. Gitu ya. Biasa. Gitu. Iya. Ya. Boleh. Ya. Orang kalau misalkan nggak mau makan, kemudian minum obat nafsu makan boleh. Begitu juga nggak nafsu ke istri, ya kan? Istrinya juga marah-marah, ngambek terus. Dia udah malam Jumat nih, dari Jumat ke Jumat nggak bunuh Yahudi nih. Bener nggak tuh hadis itu bunuh Yahudi? Dasar loh, katanya itu. Antum minum obat kuat boleh nggak? Boleh minum obat kuat.
Tapi gimana kalau nanti mudarat? Ya, kalau mudarat nggak boleh. Dipastikan obatnya tidak membahayakan. Kenapa? Kata ulama, ada kaidah, setiap sesuatu yang mubah, kullu syai'in mubah yatadarraru minhu muni'ah. Segala sesuatu yang mubah nanti bisa menjadikan mudarat, itu terlarang. Ya. Dan senada dengan ini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, "Idza khafa al-insanu min al-akli adan aw tuhmatan haruma alaihi." Kata beliau. Kalau seseorang makan sesuatu kemudian khawatir adza, jadi malah berbahaya, membahayakan dirinya, haram dia mengkonsumsi itu. Orang punya penyakit gula, kemudian dia mengkonsumsi makanan yang memicu gulanya tambah tinggi. Boleh tidak? Tidak boleh. Haram. Nah, itu. Jadi awalnya mubah, kemudian mengkonsumsi sesuatu dan membahayakan dirinya, ini haram. Haramnya di sini. Ya. Tapi kalau misalkan tidak memudaratkan, ini tidak mengapa. Ya. Kita bahas faedahnya, ikhwan. Ini belum sampai faedah. Faedahnya lumayan banyak ini sebenarnya. Faedah atau fikih hadis dari hadis yang kita baca. Yang pertama, hikmatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi khitabihi haitsu yuwajjihu al-khitab ila man huwa awla an-nas bihi. Dalilu dzalika annahu wajjaha al-khitab ila asy-syabab li'annahum ahwaju ila an-nikah minal kibar. Hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, dalam ucapan beliau, dalam khitab beliau, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya kepada mereka yang lebih layak, kepada yang lebih membutuhkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada anak muda, karena anak muda lebih membutuhkan untuk menikah daripada orang-orang tua. Tapi kalau ada orang tua yang syahwatnya juga tinggi, masuk ke hadis ini, ya, karena ilatnya sama, ada syahwat. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda, pasti dalam hadis itu ada hikmah yang besar. Ya. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya yang kedua, annal insana idza arada fi syai'in falyadhkur masalihahu li'anna dzikral masalihi tuhaffizul insan 'alal iqdam. Seseorang apabila ingin memberikan motivasi, tentang sesuatu, hendaknya dia menyebutkan maslahatnya, kemaslahatannya, kebaikan-kebaikannya, hikmah-hikmahnya. Karena menyebutkan kemaslahatan itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan. Tuhafizul insan 'alal iqdam. Ini bisa kita lakukan, ya, contoh Nabi ini kepada siapa saja. Kita sebagai orang tua ingin nyuruh anak, kita kasih tahu, ya, nah, sholat ini manfaatnya banyak, A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, bangun pagi nggak tidur lagi, manfaatnya sehat, A, B, C, D, E. Jadi ketika kita ingin targhib sesuatu, kita sebutkan, kita pikirkan apa maslahat. Nah, kita sebutkan. Ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan anak muda untuk apa? Nikah. Nabi sebutkan maslahatnya. Apa maslahatnya? Kata Nabi, lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Disebutkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai atasan,
Kita ingin motivasi sesuatu kepada bawahan kita. Sebagai atasan harus mampu menjelaskan apa maksud dan apa manfaatnya. Makanya harus mampu untuk seperti ini. Jadi merupakan salah satu sunnah dari sunnah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lakukan aja deh, nggak dilakukan kualat ente, enggak juga. Rasul SAW mengajarkan ini. Nah, ini faedahnya banyak, Ikhwan. Cuma tinggal 3 menit dan ada pertanyaan. Anda akan jawab pertanyaan, insyaallah. Nanti kalau Anda lihat ada faedah yang bagus, nanti kita lanjutkan faedahnya di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya tentang kebiasaan yasinan untuk orang yang meninggal. Ayah Anda meninggal hampir 1 tahun lalu. Keluarga Anda, adik-adik Anda masih melakukan ritual yasinan dan rencana mau ritual 1 tahunan sebentar lagi. Mereka, adik-adik Anda meminta izin kepada Anda untuk memasukkan nama Anda di buku yasinan tersebut sebagai informasi silsilah keluarga dari si mayit. Anda sendiri sejak mengenal sunnah tidak pernah ikutan acara ini dan misalnya Anda sudah beberapa kali menasihati adik-adik Anda kalau ini perbuatan bid'ah. Namun adat dan tradisi mereka melekat pada mereka. Pertanyaannya, bolehkah Anda izinkan untuk menulis nama Anda di dalam buku Yasin tersebut yang akan dibagi ketika acara tahlilan 1 tahun beberapa pekan nanti? Jazakallahu khairan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Antum sudah, Masya Allah, sudah bagus sekali tidak ikutan dengan ya. Cuma antum gini, apakah nanti ketika ditimbang ya, apakah nanti ketika dimasukkan ke dalam buku yasinan itu, ya, itu antum ikut campur atau ada campur tangan acara bid'ah tersebut atau tidak, ya, atau nanti disangka mendorong atau tidak, gitu. Kalau hanya sekedar nama sebenarnya boleh saja, ya. Nama antum dicantumkan, nama keluarga kan, ya, karena dari sisi ini sisi lainnya, sisi lain sebagian keluarga mudorotnya itu berarti nggak mau dimasukkan ke keluarga kami, gitu. Ini mudorotnya nanti kalau nolak itu akan dikatakan antum memutuskan tadi silaturahmi, ya antum timbang, ya. Seandainya mereka nanti memutuskan tali silaturahmi cuma nama saja nggak mau dimasukkan, boleh antum masukkan. Karena kan antum nggak ikutan acaranya. Ya. Tapi kalau misalkan antum bisa menghindar, itu lebih bagus. Karena bagaimana ya kita kalau ada maksiat kita harus apa ya? Harus kalau bisa 100% kita untuk bisa meninggalkannya dan kita menghindarinya. Ya. Antum bisa timbang lagi. Ya. Dan yang tahu kondisi itu, insya Allah antum sendiri. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dulu kajian kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan datang. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat pada kita. Kita berdoa dan berharap pada Allah. Allah kasih pahala yang banyak. Allah kasih ilmu yang manfaat. Allah tinggikan derajat kita. Dan kita berharap kita tidak keluar dari majelis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.